kelompok riset serta Bapak Ibu Sivitas PRSDI. Pada pertemuan pekanan pagi ini, kita akan menyampaikan kegiatan riset dari kelompok riset Digital Government. Sebelum dimulai paparan materi dari teman-teman, akan ada sambutan dari Bapak Dr. Esa Prakarsa. Kepada Bapak Esa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dina atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi ya pada pertemuan pekanan Pusat Riset Sains Data dan Informasi, yang mana pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 24 Juli tahun 2024 akan disampaikan ya pemaparan kegiatan riset rekan-rekan dari kelompok riset Digital Government ya. Sebelum nanti kita mulai bersama-sama menyimak kegiatan riset rekan-rekan, nanti ada sedikit paparan ya dari saya terkait dengan pelaporan capaian ya. Saya coba sampaikan lagi ya, karena ada beberapa sivitas yang mungkin masih belum sepenuhnya paham ya dan sering menanyakan hal tersebut kepada saya secara langsung ya. Bisa coba jelaskan kembali sehingga harapannya itu bisa dipahami dan bisa segera dilaksanakan ya dalam pengisian laporan ya. Pada kesempatan kali ini juga kami dari Pusat Riset ya, dan pimpinan Dibrin ya juga mengucapkan selamat ya, kemarin Pak Dr. Slamet Rianto ya sudah menyelesaikan sidang terbuka ya untuk program doktoral di Institut Pertanian Bogor ya, atau IPB University ya. Kami dari pimpinan ya Pusat Riset dan ORE berharap apa yang sudah menjadi capaian ya Pak Slamet kemarin itu bisa terus berlanjut ya ke depannya, makin sukses ya, makin dimudahkan, makin barokah ya, dan juga bisa memberikan manfaat dan mungkin pendorong ya bagi rekan-rekan lain dan kegiatan riset yang ada khususnya di Pusat Riset Sains Data dan Informasi ya. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih mengusahakan agar bisa studi lanjut, kami harap ya jangan putus asa ya, tetap semangat ya mencoba berbagai alternatif ya, karena kita masih punya waktu mungkin sekitar setengah tahun ya, kurang dari setengah tahun agar bisa tercapai di akhir tahun diterima sekolah dan diterima pendanaan atau beasiswanya ya. Baik, saya coba sampaikan yang tadi saya sebutkan. Saya coba share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya baik, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai evaluasi periodik ya, kemudian yang kedua mengenai pelaporan untuk capaian publikasi dan kerjasama ya. Yang mana saya rasa itu sudah cukup banyak ya, namun tidak semua data saya lihat belum terlaporkan ya, sehingga seakan-akan capaian kita masih rendah ya, padahal saya tahu ada beberapa item yang sebenarnya sudah tercapai.
Baik, mungkin pertama untuk evaluasi periodik ya. Ini saat ini ada beberapa rekan kita yang memerlukan ya evaluasi periodik ya. Ini tujuannya apa sih kita perlu membuat evaluasi periodik ya? Sebenarnya evaluasi itu bisa dilakukan ya di tengah-tengah tahun ya. Ini juga bagian dari monitoring ya dan bagian dari manajemen risiko ya, agar kita bisa tahu ketercapaian ya dari sivitas ya, target-targetnya. Namun yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan kebutuhan ya rekan-rekan Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai ya, di evaluasi periodik ya. Sehingga dengan adanya evaluasi periodik itu dapat dihitung nilai angka kredit konversi ya ketika ada pergantian status kepegawaian. Jadi di tengah-tengah tahun, misalkan tahun 2024, ini Bapak Ibu mengalami beberapa pilihan ya, beberapa pilihan kejadian atau event ya, misalkan kenaikan jenjang jabatan fungsional ya, mungkin TMT-nya mulai dari tengah-tengah tahun naik misalkan dari muda ke madya ya, atau dari madya ke utama. Nah, maka perlu dilakukan evaluasi periodik untuk masa sebelum mengalami kenaikan ya. Nah, jadi agar bisa diperoleh nilai AK sebelum proses pergantian status ya, termasuk juga mutasi keluar ya, penilaian pegawai aktif sebelum tugas belajar. Nah, ini yang mungkin cukup banyak ya untuk sivitas PRSDI kali ini ya. Kemudian juga sebelum pindah unit ya dan seterusnya. Nanti mungkin bisa dilihat ya di panduannya, nanti mungkin saya share di WA Group ya untuk panduan evaluasi periodik. Nah, secara umum konseptualnya seperti ini. Jadi misalkan Bapak Ibu akan memulai ini contoh kasus untuk tugas belajar ya. Jadi sebelum mendapatkan informasi diterima sekolah ataupun diputuskan memulai tugas belajar, tentu di awal tahun ini ya, di bulan Januari tahun 2024, posisi atau status Bapak Ibu adalah riset yang aktif ya di Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Sehingga di awal tahun dari Pusat Riset mendapatkan dari Kepala Pusat Riset memberikan ya penugasan ke Bapak Ibu ya, dituliskan di dalam SKP ada beberapa item ya, misalkan saya ambil contoh saja, ada publikasi global ya, ada studi lanjut, ada hak cipta ya, ada kerjasama ya, ada postdoktoral dan visiting research misalkan ya. Ini ada beberapa karena mungkin tiap orang tidak selalu sama ya penugasannya. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu ya, katakanlah di tengah-tengah tahun alhamdulillah diterima ya beasiswanya sehingga bisa lanjut ya S2 ataupun S3, sehingga perlu mengajukan izin katakanlah tugas belajar ya, ini mungkin yang di luar degree riset, sehingga nanti atasan langsungnya akan berubah ya, dari pusat riset menjadi BSDM ya. Nah, tentu selama aktif menjadi periset ini katakanlah 7 bulan pertama ya sampai dengan bulan Juli, dari target-target yang diberikan ada yang tercapai dan ada yang masih proses, mungkin ada yang juga belum ya. Nah, semua item-item ini harus dilaporkan ya di evaluasi periodik ya. Jadi sebagaimana kita membuat laporan akhir ya, SKP di akhir tahun ya. Jadi semua target yang sudah diberikan di akhir tahun itu harus dilaporkan ya, ketercapaiannya ya. Nah, katakanlah setelah mendapatkan target 2, mungkin yang baru tercapai baru 1 ya. 1 publikasi sudah publish, kemudian 1 publikasi masih review ya. Tentu hal ini adalah hal yang sangat wajar ya, karena ini belum akhir tahun ya. Jadi kita tidak bisa menuntut ini harus 100% tercapai ya, karena waktunya pun juga belum penuh ya.
belum penuh setahun ya, sehingga itu hal yang wajar ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk menuliskan tercapainya baru satu ya, kemudian yang satunya lagi belum atau mungkin proses review. Nah, semua ini harus dituliskan atau dilaporkan di evaluasi periodik ya. Sehingga dari pusat riset nanti bisa menghitung bahwa capaiannya ini baru 50% ya, dari target yang ada. Karena memang untuk periset yang dinilai bukan prosesnya ya, jadi tercapai dan tidak ya, jadi targetnya hanya ada dua pilihan, 0 ataupun 1 ya. Sehingga ini nanti akan ada di deskripsi ya, atau mungkin ada di komentar yang nanti saya berikan ya. Cuma per itemnya kalau memang sedang review ya berarti itu belum tercapai ya, nilainya masih 0 ya. Jadi kalau sudah habis berarti nanti nilainya 1 ya, sudah tercapai 1. Nah, kemudian kalau ada target misalkan studi lanjut ya, kan tadi targetnya harusnya memang 1 ya, karena yang bersangkutan ya, atau yang memiliki SKP dan sudah berhasil mendapatkan sekolah dan beasiswa, sehingga bisa dituliskan tercapai satu orang. Sehingga ini nanti kita bisa beri komentar, kami beri komentar 100% ya. Kemudian hak cipta misalkan targetnya 1, kemudian di bulan Juli ya, ini alhamdulillah sudah terdaftar misalkan ya, maka bisa disebut 100% ya. Tapi nilai 50-100% ini hanya ada di komentar ya. Nah, kalau di realisasi Bapak Ibu hanya bisa mengisi 0 dan 1 saja. Kemudian untuk kerjasama misalkan target 2 namun belum tanda tangan PKS misalkan ya, yang mana Bapak Ibu terlibat di kegiatan kerjasama tersebut ya. Nah, sekarang masih dalam proses atau mungkin masih dalam diskusi ya dengan mitra atau dengan kolaborator ya, belum ada tanda tangan, masih proses drafting ya, atau mungkin draftingnya sudah selesai sudah dikirim ke BAKS, namun dari BAKS belum menyetujui misalkan ya, masih proses, maka ini ketercapaiannya 0 ya. Namun ini tetap Bapak Ibu laporkan ya di evaluasi periodik ya. Jadi di bagian dokumen pendukung bisa dituliskan ya statusnya seperti apa ya, prosesnya di mana ya. Jadi 0 di sini artinya bukan 0 sama sekali tidak ada pengerjaan ya atau tidak dikerjakan ya, namun ada prosesnya sedang berjalan namun belum mencapai titik yang bisa kita klaim ya. Kalau PKS itu sudah ditandatangani kalau PKS baru, dan kalau PKS yang lama PKS lama tersebut menghasilkan output ya di tahun 2024. Dan ini bisa Bapak Ibu isi semua di item-item di evaluasi periodik, kemudian nanti dikirimkan kepada saya ya sebagai atasan langsung ya, sehingga nanti bisa diberikan nilai ya. Tentu nilainya kalau memang belum tercapai tentu tidak bisa maksimum ya, dan hal itu wajar ya. Nanti bisa bisa dimaknai bahwa waktunya memang tidak sepenuhnya penuh ya 100%. Nah, kemudian evaluasi periodik itu akan dikirim ke kepala pusat riset, ya, nanti akan diberi nilai dan nanti prosesnya bisa selesai ya, selesai. Dan itulah nanti yang akan digunakan untuk mengajukan ya surat tugas belajar ya ke BSDM. Nah, nanti bagaimana setelah Bapak Ibu berada posisinya bukan lagi ya sebagai atasan langsungnya bukan lagi di pusat riset sains data dan informasi. Item-item yang belum terselesaikan ini bagaimana? Nah, setelah Bapak Ibu memasuki masa ini ya, masa tugas belajar ya, saya sebagai kepala pusat riset tentu tidak akan bisa memberikan penilaian ya. Jadi penilaiannya nanti akan dilanjutkan oleh BUSDM. Dan item-itemnya apa? Nanti juga akan BSDM yang memberikan ya item-item penugasan di sini ya. Umumnya laporan ya, laporan per semester misalnya seperti itu.
Sehingga misalkan publikasi yang di sini tidak tercapai, nah tentu nanti di sini tidak akan dinilai lagi ya. Cuma ini saya sebagai kepala pusat riset masih berharap ya. Jadi ini harapannya hanya berharap secara moral ya. Jadi bukan dalam artian penilaian ya. Jadi masih berharap Bapak Ibu masih bisa melanjutkan ya atau menyelesaikan. Sehingga di sini walaupun ada proses review, nanti kalau ada review tetap reviewnya dilanjutkan ya sehingga bisa sampai publish ya. Dan itu tentu akan menjadi kontribusi Bapak Ibu ya ke pusat riset. Selain itu juga menjadi capaian Bapak Ibu juga kan, walaupun tidak akan dinilai secara langsung ya oleh pusat riset pada saat Bapak Ibu sudah menjalani tugas belajar ya. Terus terang bagi Bapak Ibu sivitas yang melaksanakan tugas belajar, kami dari pusat riset kadang kurang terinformasikan ya. Jadi hal itu menurut saya mungkin kurang ideal ya. Jadi idealnya walaupun Bapak Ibu menjalankan tugas belajar ya, setidaknya masih melakukan kontak ya dengan rekan-rekan di kelompok riset ya, atau mungkin masih terlibat di diskusi ya. Jadi tidak sama sekali lepas ya, walaupun secara SKP mungkin di pusat riset tidak akan bisa melakukan penilaian secara langsung ya. Karena apa? Karena itu merupakan bagian juga ya dari manajemen risiko ya. Kalau studinya misalkan lancar, alhamdulillah ya tidak masalah ya. Walaupun mungkin tidak ada laporan secara formal dari pusat riset. Nah, namun sering kali terjadi studinya tidak lancar ya, tentu itu tidak kita harapkan juga ya. Nah, jika kondisi studi tidak lancar, segala macam ada masalah ya, masalah dengan kampus, masalah dengan kegiatan riset. Nah, biasanya itu dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi ke pusat riset ya, agar bisa mengatasi hal tersebut ya. Nah, ini yang kadang bagi saya selaku kepala pusat riset kadang susah ya, sulit ya, karena tidak mengetahui riwayat saat Bapak Ibu menjalankan tugas belajar ya. Tiba-tiba datang masa studinya mungkin berlebih ya, sudah lewat ya, dengan banyak berbagai kendala dan masalah, kemudian dikembalikan lagi ke pusat riset untuk mengatasi agar riset tersebut bisa lulus dengan baik ya. Nah, itu dari sisi kami juga kadang berat seperti itu ya. Ini masalahnya apa, track recordnya, progresnya bagaimana, terus terang tidak tahu ya. Sehingga harapan dari kami pusat riset ya, walaupun secara SKP tidak bertanggung jawab langsung ke pusat riset, namun setidaknya proses selama menjalani studi itu bisa dilaporkan ya, minimal ke teman-teman di kelompok riset ya, kalau tidak sampai ke kepala pusat risetnya, sehingga nanti kalau ada apa-apa saya bisa diskusi juga dengan ketua kelompok riset ya. Ini kendalanya apa, kenapa bisa terjadi masalah seperti itu. Karena seringnya seperti itu ya, karena memang studi lanjut itu merupakan tantangan yang cukup berat ya, apalagi S2 atau S3 ya terutama ya, jadi bukan hal yang mudah ya. Sebagian besar ada kendala ya, kendala di akhir-akhir studi biasanya ya. Ya mungkin itu pesan saya ya. Jadi alhamdulillah yang bagi yang bisa lanjut ya, namun setelah lanjut jangan lepas ya sama sekali dengan pusat riset ya. Nah, jadi tetap memberi kabar ya, setidaknya ke kelompok risetnya. Syukur-syukur bisa juga ke saya ya selaku kepala pusat riset, sehingga bisa ikut memonitoring ya, memantau ya. Ya, kami di pusat riset berharap lancar ya, tidak ada masalah sesuai tepat waktu, nanti lulus selesai bisa kembali ke pusat riset. Namun seringkali seperti itu ya, di akhir-akhir banyak masalah kemudian dikembalikan lagi ke pusat riset. BOSDM merasa tidak tahu ya permasalahannya apa ya. Ya, padahal mungkin tiap semester dari BOSDM mendapatkan laporan ya progres dari si mahasiswa tersebut ya. Ini khusus yang tugas belajar ya. Kalau yang degree riset saya bisa memantau ya. Jadi saya bisa mengantisipasi jika seandainya ada kendala-kendala ya. Karena degree riset memang statusnya aktif ya, bukan lepas dari pusat riset ya. Nah, itu cukup bagus ya kalau degree riset, saya bisa mengetahui progresnya gimana, kira-kira gimana kalau ada
kendalanya di mana. Namun kalau yang tugas belajar ini sering saya tidak dapat laporan ya. Baik. Kemudian untuk capaian publikasi global, nah ini yang di SKP ya, terutama yang ini, yang bagian publikasi ilmiah, ini yang item yang utama ya. Untuk yang tambahan nanti rencananya akan saya pisahkan ya. Jadi nanti yang ini adalah sebagai PIC ya dari publikasi tersebut. Sedangkan kalau nanti Bapak Ibu sebagai anggota, nanti mungkin saya buatkan ya rumah yang baru ya, atau item yang baru ya. Nah ini contohnya seperti ini ya. Ini saya ambil dari publikasi yang sudah ada, yang sudah dilaporkan ya. Nah, misalkan ada sebuah jurnal seperti ini satu publikasi global hanya boleh diklaim oleh satu orang ya, sivitas PRSDI sebagai PIC publikasi tersebut. Nah, misalkan di sini ada penulisnya dua ya, Bu Iwin dan Ibu Nuryani. Bu Nuryani sedang tugas belajar ya. Nah, maka di sini Bu Wiwin bisa klaim publikasi ini sebagai pemenuhan target SKP publikasi global yang 2024. Jadi yang untuk pemenuhan target ini, yang satu ini. Sedangkan Ibu Nuryani ya, seandainya nanti sudah kembali ke pusat riset, nah tidak bisa klaim publikasi ini sebagai PIC ya, namun masih bisa klaim sebagai anggota ya, anggota dari publikasi global. Tapi tempatnya bukan yang di item ini, bukan yang di item SKP ini. Nanti saya buatkan khusus untuk sebagai anggota. Nah, kemudian contoh yang lain, misalkan ini ada publikasi dari Pak Yudi ya dan kawan-kawan ya. Di sini ada beberapa sivitas pusat riset sains data dan informasi dalam satu publikasi jurnal ya. Ada Pak Yudi, Bu Ambar, Pak Abdul Rahman, ya, kemudian Pak Arafat, Pak Cahyo, Pak Ridwan Surut, ya. Nah nanti yang boleh klaim di di sini di item ini itu hanya satu saja. Nanti silakan dari para 6 autor ini nanti silakan mencari kesepakatan ya, kira-kira siapa yang akan klaim. Ini ada 6 autor ya, sivitas PRSDI. Perlu ditetapkan salah satu sebagai PIC paper ini sehingga bisa digunakan untuk klaim capaian target SKP publikasi global. Nah, sedangkan yang 5 lain apakah boleh? Boleh, namun bukan sebagai PIC di sini, bukan sebagai butir di sini. Namun nanti saya buatkan khusus sebagai anggota. Ya, kemudian selanjutnya ini ada jurnal lagi. Ini maaf saya copy paste ya, saya edit ya. Ini saya lihat di sini yang dari PRSD hanya ada satu ya, Pak Prabu ya, Prabu Kresna Putra. Dan yang lainnya ada dari PRGI ya, Geoinformatika sesama ORE. Nah ini bagaimana? Kalau yang seperti ini, karena yang di sini PRSDI hanya ada satu, Pak Prabu, maka yang bisa klaim ini sebagai PIC di sini adalah Pak Prabu. Ya. Walaupun di PRGI ya kemungkinan Ibu Dewayani juga akan klaim itu tidak masalah, tidak apa. Jadi ada redundansi tapi di luar di PR yang berbeda, di pusat riset berbeda itu tidak masalah, silakan. Asalkan di PRSDI hanya ada satu yang klaim sebagai PIC ya, dalam hal ini Pak Prabu Kresna Putra. Sedangkan yang lain saya lihat bukan sivitas PRSDI ya. Ini PRGI mungkin ya, atau PR yang lain misalnya selain PSDI itu silakan, misalnya klaim sebagai PIC juga tidak apa-apa. Jadi syaratnya hanya di satu pusat riset. Nah kemudian seandainya Pak Prabu punya paper seperti ini, model seperti ini, kemudian ada lebih dari satu, nanti silahkan nanti diklaim di sini ya, diklaim di sini boleh ya, misalkan hanya Pak Prabu saja yang klaim ya, di sini capaian jumlahnya jadi 2 atau 3 ya, silahkan. Asalkan yang paper berikutnya itu tidak diklaim oleh rekan lain di PRSD. Nah
Ini bisa ditambahkan di sini untuk menunjukkan bahwa target 1 namun bisa dipenuhi lebih dari 1. Ya. Namun kalau paper tersebut diklaim sebagai PIC oleh rekan lain di PRSDI, maka nanti posisinya tidak di butir ini ya, namun di butir sebagai anggota. Nah, nanti silakan saya mencoba menggunakan form yang digunakan juga oleh tim Monef ya. Saya berusaha seminimal mungkin agar tidak terlalu banyak form ya, tidak merepotkan Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin form yang diberikan oleh tim Monef ini agak agak susah ya, agak kompleks dan saya terus terang saya juga tidak bisa mengedit ukurannya segala macam itu, saya tidak bisa ya, saya tidak diberi akses untuk mengedit ini. Jadi kita posisinya sama ya, hanya sebagai pengisi data ya. Sehingga nanti untuk yang publikasi, nanti yang saya lihat sebagai PIC itu yang ada di kolom pertama. Silakan nanti, sehingga yang ada di form ini ya nanti bisa dibuka di link ini, link form tim Monef BPK ya. Maka yang ada di kolom 1 ya, penulis 1 itu saya anggap sebagai PIC ya. Sehingga nanti di realisasi SKP saya melihatnya hanya di kolom 1 ini ya, untuk memeriksa untuk sebuah paper ini PIC-nya siapa ya. Saya lihat di kolom, sehingga nanti Bapak Ibu yang dalam satu paper lebih dari 1 orang penulisnya, nanti silahkan disepakati ya siapa yang menempati kolom ini ya, kolom 1 ini. Demikian ya, jadi dalam tabel tersebut tidak akan ada redundansi paper ya, papernya hanya muncul 1 kali saja, karena satu paper hanya boleh diklaim oleh 1 orang ya, untuk capaian SKP publikasi global. Nah, kemudian selanjutnya ini yang kerjasama ya. Sebenarnya ada yang untuk KI juga ya, mungkin nanti lain kesempatan saya jelaskan. Untuk capaian kerjasama dan dana eksternal, ini di form ini dicampur ya jadi 1 ya. Ini memang agak merepotkan. Jadi PKS dan dana eksternal ini jadikan 1, sehingga yang dalam 1 sheet ini dengan nama dana eksternal, ini item-item yang perlu dilaporkan itu adalah dana eksternal ya, berupa hibah ya, seperti RIM ya, baik sebagai principal investigator ya, atau perinator ya, maupun sebagai anggota ya. Nah, kalau sebagai PI ini dalam artian dana dari RIM itu masuk ke rekeningnya ORE ya. Ini sebagai anggota, maksudnya dana kegiatannya masuk di luar ORE ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ikut kegiatan RIM, namun PI-nya dari ORHL misalkan ya, sehingga dana RIM-nya masuk di ORHL ya. Atau mungkin dana RIM-nya masuk di kampus ya, misalkan di Telkom University, Bapak Ibu sebagai anggota ya. Ini sebagai anggota untuk di luar ORE. Jadi bukan sebagai anggota tapi RIM-nya di ORE, yang seperti itu ya. Nanti ada redundansi lagi ya. Nah, ini yang sebagai anggota namun kegiatan RIM-nya PI-nya ada di luar ORE. Cuma kebijakan di BPK sekarang agak ini ya, tidak semua total dana itu bisa diklaim ya, nanti perlu dihitung lagi ya. Jadi misalkan Bapak Ibu sebagai anggota di kegiatan RIM ya dengan PI-nya misalkan di Telkom University ya, dapat dana 300 juta ya. Nah, itu 300 juta tidak bisa diklaim, namun nanti akan dihitung lagi ya. Yang benar-benar Bapak Ibu gunakan itu yang mana ya, dari 300 juta itu apakah 100 juta saja atau 200 juta saja ya. Jadi tidak boleh diklaim semua pagu ya. Cuma itu urusan nanti ya. Untuk saat ini saya minta dari Bapak Ibu karena supaya memudahkan ya, Bapak Ibu diklaim semua saja dulu ya, dari pagu yang diterima. Jadi misalkan Bapak Ibu sebagai anggota kegiatan RIM ya, PI-nya ada di Telkom University misalkan, dapat dana 300 juta, ya sudah kita klaim semua dulu ya 300 juta. Nanti yang memilah-milah nanti mungkin ada pihak lain
lagi ya nantinya. Kemudian juga untuk dana kegiatan postdoktoral ya dari pihak eksternal itu juga mohon nanti dilaporkan di sini ya, dapat dana berapa, dana allowance-nya misalkan ya, atau mungkin dana yang bisa dikelola, asalkan bukan dana DIPA-nya BRIN, itu bisa diklaim. Juga bantuan publikasi ya, itu mohon nanti diklaim ya, dana bantuan publikasi dari eksternal mungkin 5 juta ya, 10 juta atau 20 juta ya, nah itu mohon bisa diklaim di sini. Yang jelas bukan DIPA-nya BRIN. Nah khusus yang kegiatan PKR ya, PKR tahun lalu boleh kita klaim ya. Nah untuk tahun ini tidak boleh ya sebagai dana eksternal ya, karena dana PKR itu diambilkan dari DIPA-nya Kedeputian Fasilitasi Riset dan Inovasi ya. Jadi sama-sama dana DIPA ya, dana DIPA DVRI cuma dititipkan ke kampus ya. Nah itu tidak bisa diklaim sebagai dana eksternal ORE ya, karena itu sama-sama DIPA-nya BRIN. Berbeda dengan RIM ya, RIM ya, karena itu dana dari LPDP ya, sehingga bisa kita klaim. Kemudian itu sebagai capaian dana eksternal kita tambahkan di sini daftarnya di kolom ya. Kemudian juga PKS, ini saya melihat beberapa output sebenarnya itu terkait dengan PKS yang lama ya, PKS PRSDI yang ditandatangani sebelum tahun 2024 ya. Nah itu kalau ada outputnya, ya, misalkan PKS tahun 2022 dan tahun ini masih berlaku, kemudian ada outputnya, apakah berupa publikasi, KI, dataset, mahasiswa bimbingan dan seterusnya yang pasti terlihat ya, maka itu mohon nanti dilaporkan juga ya, karena kita anggap ini sebagai PKS yang hidup ya, yang ada kegiatan ya, yang ada output ya, yang ada aktivitas ya, itu bisa kita klaim. Seandainya PKS tersebut habis ya di tahun 2024, ini mohon segera info ke saya ya, sehingga nanti kita bisa perpanjang lagi ya. Karena prinsipnya dalam PKS tersebut ya, kalau tidak terjadi permasalahan ya, konflik dan segala macam, idealnya kita perpanjang lagi ya. Jadi kalau misalkan belum cukup efektif ya, belum ada output segala macam, bisa kita evaluasi, bisa kita perbaiki ya dalam masa perpanjangan tersebut ya. Kecuali kalau memang ada permasalahan ya, ada konflik segala macam, ya mungkin perlu dihentikan ya. Namun kalau misalkan tidak ada, sebaiknya kita lanjutkan. Kemudian kalau di PKS tersebut, terutama di KAK-nya, di KAK-nya ada rincian dana, itu mohon dimasukkan juga di sini ya, di form sheet ini sebagai dana eksternal ya, yang in kind ya, misalkan kerjasama dengan kampus ataupun kerjasama dengan industri, dengan startup, kemudian memanfaatkan fasilitas mereka, dan di proposal dituliskan ya, ada in kind sekian puluh juta atau sekian ratus juta, nah itu mohon dilaporkan juga di sininya. Jadi tambahannya selain data PKS juga data dana eksternal yang in kind. Oh ya, termasuk yang RIM tadi ya, RIM yang dikelola oleh pihak eksternal itu klaimnya in kind ya. Jadi yang tadi saya contohkan, misalkan dana 300 juta masuk ke rekeningnya Telkom University, itu in kind ya. Jadi bukan cash. Cash itu berarti benar-benar masuk ke rekeningnya ORE ya. Termasuk mungkin beberapa rekan-rekan akan ada kerjasama dengan kementerian ya, dengan kementerian, kemudian dananya dikelola di kementerian, nah itu juga masuk in kind ya. Dan itu bisa kita klaim di sini. Kemudian PKS baru ditandatangani 2024, kemudian kalau belum ada outputnya tidak apa ya, karena ini wajar ya, masih baru. Kemudian laporkan data dana eksternal in kind jika tercantum di KAK. Ya, jadi sebisa mungkin di KAK itu saat kita bernegosiasi dengan pihak mitra, sebisa mungkin mencantumkan ya kontribusi dana in kind, sehingga nantinya bisa kita klaim juga di sini di sheet. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan lebih
lanjut nanti bisa mungkin kesempatan ini silakan 1 atau 2 saja. Pak Esa, ini ada pertanyaan dari Bu Kusnul di chat, Pak. Apakah jika ada mahasiswa MBKM bisa dihitung PKS selama hidup? Ya, bisa ya. Maksudnya ini kita kita cobakan untuk diklaim ya. Karena ini bukti bahwa PKS itu masih berjalan ya. Jadi untuk klaim ini kita usahakan semaksimal mungkin ya. Walaupun nanti akan ada review lagi ya dari BPK ya. Jadi termasuk yang capaian postdoktoral VR ya. Jadi yang postdoktoral yang sudah berjalan ya diklaim saja ya, walaupun mungkin berhenti di tengah-tengah ya, atau mungkin teman-teman yang ikut training ya, pertama yang ke luar negeri ya, itu mohon bisa diklaim ya. Oke ya, kemudian yang untuk postdoktoral dan visiting research ini mungkin tidak ada di slide. Itu bisa selain menggunakan dana SDMI ya, yang kalau visiting researcher itu minimal 1 bulan ya sampai dengan 3 bulan. Nah, bisa juga kunjungan expert misalkan ya ke pusat riset sains data dan informasi minimal 3 hari ya. Namun untuk yang ini yang kunjungan expert ini dana seperti tiket ya, honor segala macam itu tidak ada dari ORE ya. Namun ORE tersedia untuk membiayai dari sisi biaya pertemuan ya, biaya transportasi maupun akomodasi lokal. Nah, itu masih bisa ya. Sehingga nanti kita bisa kontak kontak dengan mitra misalkan ya, biaya tiketnya mungkin dari pihak mereka ya. Namun nanti akomodasi lokalnya ditanggung ya oleh ORE ya, dan ORE. Nah, itu bisa minimal 3 hari ya. Mungkin bisa dibuat jadwalnya, 1 hari ini diskusi mengenai apa ya, hari kedua diskusi apa ya, secara berurutan ya. Dia juga tidak harus penuh ya, misalkan full dari pagi sampai sore enggak ya. Misalkan setiap hari itu ada jadwal khusus ya, setengah hari misalkan ya. Nah, itu minimal diselenggarakan selama 3 hari. Nah, itu bisa menggantikan yang visiting research maupun yang postdoktoral. Cuma memang biayanya tidak disupport sepenuhnya ya, sebagaimana yang postdoktoral maupun visiting research. Ya baik, ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada mungkin oh ya, dari Pak Asril tidak ada Pak, jadi tidak ada konsekuensi penilaian ya, tidak ada. Namun saya harap bisa sesegera mungkin ya. Pemilahan triwulan 1, 2, dan 3 ini sebenarnya lebih ke pada saat monitoring ya, untuk melihat ya progresnya ya. Jadi triwulan 1 mungkin masih sedikit ya, triwulan 2 agak banyak, triwulan 3 mungkin banyak, dan keempat semakin banyak misalkan ya. Jadi bisa terlihat tren seperti itu. Cuma memang kadang-kadang output itu bisa kita terima tidak selalu urut seperti itu ya. Atau mungkin kadang proses pelaporannya memang dari sisi kita mungkin kita banyak kegiatan yang lain ya, sehingga terlewat segala macam. Jadi memang masih belum sempurna ya. Idealnya kalau sudah tercapai segera dilaporkan, tapi tidak ada konsekuensi khusus. Ya, ini memang sejak mungkin sejak 2 tahun yang lalu ya, sebenarnya dari Pak Kepala sudah minta ke BPK ya, agar bisa dibuat melakukan ekstraksi cara
secara otomatis ya. Nah, jadi periset itu seharusnya tidak perlu repot-repot melaporkan capaian publikasi segala macam. Jadi dari BPK diminta buat sistem misalkan mengakses data Scopus dari periset misalkan ya, atau data Google Scholar dari periset ya. Kemudian sehingga data-data publikasi yang muncul di tahun 2024 katakanlah bisa langsung terekstraksi dari Google Scholar-nya periset ataupun Scopus-nya periset, kemudian langsung dirangkum ya. Nah, jadi itu sekaligus untuk memvalidasi tidak sekedar klaim ya dari perisetnya. Kalau sekarang kan kita yang agak repot ya, kita melaporkan ya, dan dicek lagi ini benar atau enggak ya. Jadi tidak otomatis. Nah, sebenarnya sudah diminta ya dari Pak Kepala BPK ya 2 tahun yang lalu di Rapim agar bisa dilakukan secara otomatis. Cuma mungkin kurang tahu ya, belum terlaksana sampai sekarang. Jadi kita masih mengikuti, kita yang melaporkan ya. Jadi mohon maaf nih juga kadang saya agak berat juga ya minta ke Bapak Ibu ya. Nah, saya tahu proses risetnya itu butuh waktu ya, butuh effort yang cukup berat ya sampai publish ya, tapi setelah itu diminta lagi untuk melaporkan. Tapi bagaimana sekarang masih kondisinya seperti itu. Ya mungkin demikian. Udah lagi? Mungkin udah cukup ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa ditanyakan secara langsung ataupun nanti di WA grup ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Esa. Kemudian untuk agenda selanjutnya yaitu presentasi kegiatan riset dari teman-teman kelompok riset digital government. Yang pertama itu nanti dari Pak Hengki Muradi, kemudian dilanjutkan dengan Pak Priyogi Resvi Mahda dan Ibu Nimas Ayu Untariati. Nanti masing-masing pemateri diberikan waktu sebanyak 15 menit. Kemudian setelah 3 pemateri menyampaikan paparannya dilanjutkan dengan diskusi. Untuk pemateri yang pertama kepada Pak Hengki Muradi yang akan menyampaikan materi mengenai metode machine learning untuk pemodelan fase pertumbuhan padi berbasis data Citra Sentinel-1. Dipersilakan pada Pak Hengki. Baik, terima kasih Bu Eka atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Esa dan Bapak Ibu semuanya yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan progres kegiatan riset saya dan tim. Saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dengan judul. Jadi untuk kegiatan riset 2024 ini kami mengangkat topik riset yaitu metode machine learning untuk pemodelan fase pertumbuhan padi berbasis data Citra Sentinel-1. Dan kegiatan riset ini merupakan kolaborasi dengan Pusat Riset Geoinformatik, kemudian dengan Universitas Indonesia dan IPB. Adapun yang menjadi latar belakang di dalam kegiatan riset ini adalah kami mencoba menangkap potensi pemanfaatan metode machine learning, yang mana sebetulnya metode machine learning ini tersedia banyak sekali pilihannya, itu baik dari supervised learning maupun unsupervised learning. Di dalam penelitian kami ini kami menggunakan metode supervised learning. Dan juga kalau ketika kita breakdown metode supervised learning ini banyak juga pilihannya, baik itu yang tradisional machine learning seperti linear regression maupun logistic regression, maupun yang terupdate ya, yang menjadi perhatian cukup luas di dalam 1 dekade terakhir, di mana di dalam penelitian ini kami tim penelitian
mencoba untuk mengkaji setidaknya ada tiga metode machine learning. Yang pertama adalah pohon klasifikasi ya, atau classification and regression tree. Kemudian juga kami mencoba menganalisis pemanfaatan metode random forest, dan yang terakhir adalah metode supervector machine. Dan kami mencoba untuk menerapkannya pada data citra Sentinel-1. Mengapa citra Sentinel-1 dipilih untuk pemodelan fase padi? Karena kita tahu bahwa Indonesia mengalami beriklim tropis, sehingga sangat berpotensi sekali mengganggu image ya dari citra optik seperti Landsat 8 maupun Sentinel-2, terutama ketika pada musim penghujan itu langit Indonesia itu kerap ditutupi oleh awan, sehingga penggunaan data satelit optik itu menjadi kurang efisien dan juga memerlukan penanganan seperti cloud masking. Solusinya adalah dengan menggunakan data radar satelit aktif ya, data radar yang dapat menembus awan ya, karena tidak terpengaruh dengan cahaya matahari. Dan sebagai objek risetnya adalah padi. Mengapa padi ini kami angkat? Karena Indonesia merupakan salah satu produsen padi dan juga negara konsumen beras ya. Jadi makanan pokok Indonesia adalah padi, dan penelitian ini merupakan upaya untuk memberikan informasi fase pertumbuhan padi yang dapat menjadi dasar kebijakan di dalam proses distribusi pupuk nasional, kemudian dapat juga menjadi dasar kebijakan di dalam pengelolaan impor beras ya, salah satunya adalah. Jadi dengan kita mengetahui fase pertumbuhan padi, maka kita juga dapat mengetahui estimasi produksi padi nasional itu seperti apa dengan waktu yang real time dan area yang luas, serta tidak memerlukan biaya serta sumber daya yang besar, karena informasi itu diproduksi menggunakan data satelit ya, tanpa harus menggunakan survei yang dilakukan seperti yang saat ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi metode ini dapat menjadi alternatif ya, atau dapat menjadi kolaborator di dalam metode survei yang ada saat ini. Dan ini adalah salah satu gambaran mengenai resiko tutupan awan di Indonesia, di mana kalau kita lihat untuk yang optik seperti Landsat 8, Sentinel-2, itu terutama di musim-musim penghujan, bahkan tidak musim penghujan pun banyak tertutup awan ya permukaan bumi. Namun ketika kita lihat Sentinel-1 itu tidak terlihat tutupan awan. Sehingga satelit Sentinel-1 itu sangat berpotensi sekali untuk dilakukan kajian. Namun tentunya karena image yang dihasilkan Sentinel-1 itu terbatas ya, karena dia berbasis hambur balik, berbeda dengan satelit optik, sehingga terdapat tantangan, yaitu bagaimana cara agar diperoleh polarisasi maupun indeks polarisasi yang sesuai atau confirm dengan fase pertumbuhan padi. Untuk state of the art, jadi sebetulnya sudah semenjak era 8 dulu, model fase pertumbuhan padi ini sudah dibangun, mulai dari menggunakan satelit optik resolusi rendah ya, seperti MODIS, yang memiliki resolusi spasial 250 meter sampai 500 meter, menggunakan Sentinel Landsat 8 resolusi spasial 30 meter,
Dan juga sudah ada juga riset yang menggunakan Sentinel-1, namun masih berbasis metode tradisional machine learning seperti regresi. Dan oleh karena itu di dalam kajian ini kami mencoba untuk menggunakan metode machine learning. Adapun perkembangan metode machine learning, kita tahu bahwa yang namanya metode itu selalu berkembang, baik itu dari sisi bagaimana cara meningkatkan akurasi, bagaimana cara menghasilkan model yang memiliki kualitas maupun daya tahan yang kuat terhadap potensi-potensi masalah pemodelan seperti multikolinaritas, overfitting, dan sebagainya. Namun beberapa kajian literatur mengatakan bahwa metode machine learning itu relatif lebih kuat terhadap potensi gangguan ya seperti multikolonial dan sebagainya. Namun hal itu sebagai peneliti kita juga perlu melakukan kajian hal tersebut. Jadi untuk random forest merupakan ekstensi dari metode classified regression tree. Kemudian sementara super vector machine itu berbeda pendekatannya karena SPM berbasis pendekatan kernel. Dan untuk penelitian di sini kami melakukan penelitian untuk area data ground-nya kami ambil di area PT SHS Sahyang Sri yang memiliki 3.300 area persawahan yang terletak di daerah Subang. Yang Subang merupakan ranking 2 penghasil padi nasional. Nomor satunya adalah Indramayu. Namun dari sisi keragaman, Indramayu memiliki keragaman yang lebih tinggi karena lebih banyak sawah masyarakat yang memiliki luasan yang kecil. Kemudian untuk setting model penologi padi atau fase pertumbuhan padi, itu di dalam kajian ini kami menggunakan 7, yaitu fase air, vegetatif awal, vegetatif 1, vegetatif 2, gen 1, gen 2, hingga pasca panen. Dan untuk data satelitnya kami menggunakan data musim tanam 1, di mana kami menggunakan data satelit Sentinel-1 dari bulan November 2021. Kemudian resolusi spasialnya 10 meter kali 10 meter, resolusi temporalnya adalah 12 harian. Namun di sini karena penggunaan orbit descending ascending, di sini resolusinya kalau tidak salah bisa menjadi 5 harian. Sementara untuk data satelit Sentinel-1-nya kami ekstrak secara natural itu ada PP dan PH, yaitu vertikal-vertikal, kemudian vertikal horizontal. Namun kami sudah melakukan kajian sebelumnya bahwa PP itu kurang bagus di dalam menggambarkan penologi padi, dan kami sudah mendapatkan tiga polarisasi indeks, di mana RPI merupakan yang paling dekat dengan penologi padi, kemudian NAP merupakan rata-rata, kemudian NDPI merupakan lebih menggambarkan kondisi air, pengenangan air. Dan untuk di sini kami mencoba di dalam penelitian ini mengkoneksikan antara data ground dan data satelit. Kemudian datanya kami cleaning, ya, ketika ada missing value dan sebagainya kami eliminasi. Kemudian 70% training, 30% testing. Di dalam ini kami menggunakan 2 metode CART dan random forest. Lantas kami akan bandingkan. Dan untuk akurasi model kami menggunakan opera operation dan kapas statistik. Adapun hasil penelitian yang sudah kami dapatkan adalah kalau kita lihat pada gambar C, ini adalah untuk RPI. RPI lebih menggambarkan penologi padi karena dari fase awal, vegetatif awal, itu kan
daun padi, malai padi itu semakin bertambah dan nanti ada puncaknya, dan ketika sudah berbuah kemudian menguning maka jumlah daunnya pun akan berkurang sehingga akan terjadi penurunan. Jadi pada gambar C ini dapat kita lihat bahwa RPI memang lebih menggambarkan. Kemudian dari sisi nilai yang paling tinggi adalah DPI ya, yang mewakili air. Kemudian untuk akurasi kami mencoba untuk melakukan skenario pemodelan, baik itu ketika indeks polarisasi secara tunggal maupun menggunakan semua indeks polarisasi kami masukkan ke dalam model, dan hasilnya adalah untuk metode CART itu akurasi tertinggi menggunakan kappa adalah 88,46%. Kemudian random forest itu meningkat secara signifikan menjadi 98,22%, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa metode random forest itu lebih baik daripada metode CART pada kasus ini, dan model terbaik itu diperoleh ketika semua indeks polarisasi dan satu tambahan itu slope, ya, slope itu menggambarkan tren, itu dimasukkan ke dalam model. Adapun publikasi untuk yang publikasi pertama itu sudah publish di Canadian Journal of Remote Sensing, baru tanggal 17 Juli kemarin sudah publish, dan dananya didanai oleh Hibah Putih UI Q2. Kemudian untuk publikasi yang kedua sedang in review, ini akan didanai oleh Hibah Doktor Kemendikbud 2024. Kemudian untuk potensi riset sebenarnya yang namanya riset itu tidak pernah berhenti, dan yang namanya model itu akan selalu ada model baru, kayak seperti ucapan George Box bahwa semua model di dunia ini nggak ada yang tepat ya, tidak ada yang tepat. Namun dari sekian banyak model pasti ada yang dapat diterapkan, sehingga kita sebagai peneliti harus dapat melakukan analisis ya, model mana yang memiliki kinerja yang baik. Dan untuk potensi riset seperti data processing ya, karena ada seperti speckle dan sebagainya. Kemudian mungkin juga dapat menggunakan data resolusi tinggi ya, resolusi tinggi misalkan seperti planet dan mungkin spot ya, yang resolusinya mungkin yang 5 meter, namun tentu biayanya lebih mahal. Kemudian mengenai keragaman data seperti musim tanam, bisa saja faktor musim tanam dapat memberikan keragaman yang berbeda di dalam model. Jenis sawah, dan kita tahu bahwa jenis sawah di Indonesia itu berbeda-beda, industri dan masyarakat itu juga berbeda, kemiringan juga. Kemudian juga Fusion data ini untuk menghasilkan bisa dari sisi temporalnya atau dari sisi memperbaiki temporalnya, spasialnya juga mungkin bisa. Kemudian metode deep learning ya, seperti kita juga dapat mengkaji hyperparameter. Kenapa? Karena ketika kita bicara machine learning, pasti di situ ada parameter yang mempengaruhi. Seperti SPM, itu kalau kita hanya mengrunning, itu sebetulnya program itu punya standar tersendiri, namun sebetulnya kita dapat melakukan tuning parameter, sehingga diperlukan hyperparameter. Kemudian bagaimana estimasi produktivitas padi, kemudian penggunaan pupuk konvensional. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan progres kegiatan riset kami di tahun 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hengki, sangat menarik sekali penelitiannya. Jika ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dituliskan di chat terlebih dahulu. Nanti setelah semua presenter selesai, bisa kita diskusikan bersama. Kemudian untuk presenter yang kedua, yaitu Bapak Friyogi Resvi Mahda akan menyampaikan paparan mengenai capability level of SPBE application and infrastructure audit tools using COVID 2019. Kepada Pak Priyogi dipersilakan.
Baik, terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang yang kami hormati Pak Esa, Bapak Ibu Ketua Kelompok Riset, dan Bapak Ibu Sivitas RSTI. Izinkan pagi ini kami mempresentasikan terkait penulisan yang masih dalam proses. Izinkan saya untuk share screen. Jadi untuk penulisan kami tahun ini itu terkait dengan tingkat kapabilitas dari audit tools, aplikasi, dan infrastruktur SPBE menggunakan COVID 2019. Poin-poin yang ingin kami presentasikan yaitu pertama pendahuluan, lalu terkait identifikasi masalah, metodologi, implementasi, dan hasil. Untuk pendahuluan, latar belakangnya itu bahwa pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya yang dilakukan untuk SPBE ini jadi telah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Ini tertuang pada Perpres 95 2018. Tujuan dari penelitian ini itu untuk menilai kapabilitas dari audit tool SPBE dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu dan pelayanan publik yang berkualitas menggunakan framework COVID 2019. Berikut terkait COVID 2019, yaitu COVID itu sendiri singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology, dikembangkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. Nah, COVID itu sendiri memberikan panduan dan praktik bagi organisasi untuk mengelola dan mengatur sumber daya TI secara efektif, menyelaraskan tujuan TI dengan tujuan organisasi, dan memastikan penyampaian nilai melalui investasi TI. COVID dirancang untuk mendukung transformasi digital dan beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam lingkup TI. Seperti yang kita ketahui, beberapa framework selain COVID itu ada ISO, POSO, ataupun ITIL. Kami di sini memilih COVID karena keunggulannya yang menyediakan panduan yang lebih luas dan lengkap untuk tata kelola dan manajemen TI, serta selaras dengan tujuan bisnis. COVID itu juga fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis organisasi. Nah, sedikit pembahasan terkait audit tool SPBE. Jadi SPBE sendiri itu kerangka kerja tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, inovatif, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas serta terpercaya. Audit tool SPBE ini kami di kelompok riset pemerintahan digital itu membangun sebuah aplikasi web. Jadi ini tujuannya untuk membantu dalam melakukan audit aplikasi dan infrastruktur. Jadi nanti ada standarisasi pertanyaannya. Jadi di audit tools itu akan lebih memudahkan antara auditor dan auditi melakukan audit SPBE. Audit tool SPBE digunakan oleh instansi pusat ataupun pemerintah daerah dalam proses audit SPBE. Nah, latar belakang masalahnya pada penelitian sebelumnya itu kami terkait dengan efektivitas audit tools dalam meningkatkan tata kelola TI. Jadi pada penelitian sebelumnya itu didapatkan bahwa untuk audit tool SPBE efektif dalam meningkatkan tata kelola TI di Indonesia. Namun dari hasil penelitian sebelumnya itu didapati bahwa maturity level untuk mitigasi risiko SPBE masih perlu diperbaiki. Nah, metodologinya itu yang pertama identifikasi masalah,
Lalu kajian literatur ini kami melakukan review dari beberapa jurnal terkait dengan mengukur tingkat kapabilitas menggunakan COVID. Lalu selanjutnya itu data analisis. Data analisis ini kami mengidentifikasi itu visi, misi ataupun tujuan dari SPBE berdasarkan Perpres yang 95/2018 yang telah disahkan tersebut. Lalu terkait dengan desain proses, di sini ada 4 step ya. Jadi yang pertama itu kami memahami visi misi dan tujuan SPBE-nya. Lalu untuk step keduanya itu dari visi misi tersebut kami mempertimbangkan kerangka kerja COVID sehingga nantinya diperoleh cakupan awal dari sistem tata kelola TI-nya. Lalu step ketiganya itu kami menentukan cakupan SPBE, ancaman yang mungkin muncul, serta peran IT. Lalu di step 4-nya itu membuat kesimpulan terkait rancangan sistem tata kelola TI. Nanti dari hasil tersebut dilakukan mapping enterprise goal ini terkait visi misi tujuan SPBE dengan alignment goal itu terkait tujuan dari audit tools SPBE itu sendiri. Lalu nanti diperoleh domain COVID yang akan digunakan, lalu akan disebar kuesioner. Dari kuesioner yang diperoleh nantinya itu dihitung tingkat kapabilitasnya. Nanti dilakukan juga gap analysis, dilihat apa saja yang kurang. Dari yang kurang tersebut nanti diberikan rekomendasi untuk peningkatan ataupun perbaikan. Kita lanjut implementasi itu data analisis seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi dilakukan identifikasi visi misi dan tujuan SPBE sesuai dengan Perpres 95/2018. Lalu untuk desain proses, jadi dari desain proses ini akan didapatkan rekomendasi rancangan sistem tata kelola TI dan enterprise goal. Enterprise goal ini tujuan dari SPBE itu sendiri. Lalu nantinya didapati sistem tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, setelah didapati visi misi yang tepat untuk enterprise goal-nya, dan nanti dilakukan mapping antara enterprise goal dan alignment goal. Jadi pada tahap ini dilakukan pemetaannya dari tujuan SPBE itu sendiri dengan tujuan dilakukannya proses audit menggunakan audit tool SPBE. Setelah itu penentuan domain COVID yang digunakan berdasarkan mapping enterprise goal dan alignment goals. Nanti setelahnya baru disusun kuesioner dan dibagikan. Nah, hasilnya, jadi karena ini masih dalam prosesnya, kami masih dalam tahap desain proses untuk penentuan tata kelola prioritas, pemetaan domain enterprise goal dan elemen goals, serta penentuan domain untuk menilai tingkat kapabilitas. Jadi untuk hasilnya kami belum memperoleh karena untuk penulisan ini masih baru kerangka, belum masih tahap untuk penyusunan enterprise goal-nya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyogi atas presentasinya. Kita lanjutkan untuk presenter ketiga, itu Ibu Nimas Ayu Untariati akan menyampaikan paparan mengenai kerangka kerja integrasi model bahasa besar memperkaya grafik pengetahuan untuk meningkatkan akurasi sistem question answering pada dokumen arsip dinamis. Pada Ibu Nimas, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Lina. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Esa Prakasa selaku Ketua Pusat Riset Sains Data dan Informasi, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Ketua Kelompok Riset di PRSDI dan seluruh rekan-rekan di PRSDI yang sangat saya banggakan. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya share screen. Mungkin sudah tertampil ya Bapak Ibu di layar. Yang akan saya presentasikan adalah ini merupakan draft proposal riset saya. Jadi kalau mungkin tahun lalu mungkin saya sudah pernah presentasi terkait draft proposal, ternyata ada perubahan dan ini yang paling baru saya kerjakan. Izin saya besarkan. Maaf. Baik, jadi saya akan menyampaikan rencana riset saya untuk disertasi saya terkait pembuatan kerangka kerja integrasi model bahasa besar atau large language model sih ya Bapak Ibu ya, untuk memperkaya grafik pengetahuan knowledge graph untuk meningkatkan akurasi sistem question answering atau sistem penjawab pertanyaan ya pada dokumen arsip dinamis. Adapun daftar isi atau agenda dari presentasi yang akan saya sampaikan dimulai dengan latar belakang atau masalah penelitian, kemudian perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ada sedikit kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Karena ini masih sifatnya masih berupa draft proposal, jadi saya baru sampai di pembuatan metodologinya. Jadi latar belakangnya adalah pengelolaan, penggunaan, dan akses yang efektif terhadap informasi kearsipan menjadi tantangan yang harus dihadapi agar dapat diakses dengan cepat, efisien, dan terintegrasi dengan baik antar kementerian, lembaga, atau instansi pemerintah, sehingga bisa membawa perubahan yang positif dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini merupakan menjadi hal utama ya untuk sistem kearsipan dinamis yang ada di Indonesia. Kemudian mengapa saya milih kearsipan, karena hal itu mungkin lebih tinggi begitu ya keterbaruannya, karena memang kalau untuk S3 kami diminta untuk mencari novelty atau keterbaruan yang sudah ada itu untuk integrasi LLM dan knowledge graph di bidang e-government sudah ada 1-2 yang pernah saya baca, antara lain salah satunya adalah untuk di bidang finance ya atau keuangan di Cina. Nah itu makanya saya ingin kalau di Indonesia mungkin saya ingin mencoba mengangkat terkait ini kearsipan dinamis. Kemudian yang kedua perlu dikembangkan, yang menjadi latar belakang adalah perlu dikembangkannya kemampuan sistem penjawab pertanyaan atau question answering system QIS ya dalam konteks dokumen kearsipan dinamis e-government di Indonesia yang mampu mengintegrasikan kekuatan pemodelan bahasa besar atau large language model dalam pemahaman teks dan kemampuan grafik pengetahuan knowledge graph dalam menyediakan konteks yang terstruktur sehingga menghasilkan sebuah sistem yang tidak hanya mampu menjawab pertanyaan dengan akurasi yang tinggi, tetapi juga bisa memberikan informasi yang lebih relevan dan mudah diakses oleh pengguna. Kemudian identifikasi dari masalah penelitian tersebut adalah LLM tuh sering menghadapi kendala dalam memberikan jawaban yang akurat atau mungkin bisa disebut kayak halusinasi, dan secara implisit mengingat fakta melalui parameternya dan bukan secara eksplisit menyimpan pengetahuan faktual seperti basis pengetahuan atau knowledge base-nya. Nah, oleh karena itu integrasinya dengan knowledge graph memang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan atau halusinasi tersebut ya di LLM. Namun masih kurang penelitian yang mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja sistem question and answering, khususnya untuk study case yang di dokumen kearsipan dinamis. Kemudian penelitian ini akan membahas tantangan teknis dan peluang
untuk menciptakan solusi yang lebih efektif. Perumusan masalah atau research question yang bisa saya susun dari masalah penelitian yang sudah ada, yaitu pertama ada 3. Pertama tuh bagaimana meningkatkan akurasi dan relevansi jawaban pada sistem penjawab pertanyaan atau question answering system untuk dokumen kearsipan e-government dengan mengintegrasikan LLM dengan knowledge graph. Kemudian metode apa efektif untuk menggabungkan kemampuan LLM dalam memahami dan menghasilkan teks dengan kemampuan knowledge graph dalam menyediakan konteks pengetahuan yang terstruktur. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengevaluasi efektivitas integrasi antara LLM dan knowledge graph dalam konteks sistem penjawab pertanyaan untuk dokumen arsip dinamis. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan metode efektif dalam menggabungkan kemampuan LLM dalam memahami dan menghasilkan teks dan kemampuan knowledge graph dalam menyediakan konteks pengetahuan yang terstruktur. Kemudian meningkatkan akurasi dan relevansi jawaban yang diberikan oleh sistem question answering. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah melakukan evaluasi efektivitas dan kinerja sistem melalui pengujian empiris, termasuk analisis peningkatan akurasi dan relevansi jawaban. Kemudian yang terakhir adalah melakukan identifikasi tantangan teknis yang dihadapi dalam proses melakukan integrasi LLM dengan knowledge graph serta merumuskan solusi untuk mengatasinya. Adapun kebaruan dan orisinalitas dari penelitian yang saya lakukan yaitu pertama memperkenalkan metode baru yang inovatif untuk melakukan integrasi antara LLM dan knowledge graph yang bertujuan mengatasi keterbatasan masing-masing teknologi tersebut dalam konteks dokumen kearsipan dinamis di pemerintahan Indonesia. Kemudian fokus pada penerapan integrasi ini dalam sistem penjawab pertanyaan menjadikannya unik dan relevan untuk kebutuhan praktis serta meningkatkan aksesibilitas informasi publik terkait dokumen kearsipan. Kemudian selain itu mengembangkan metode integrasi. Selain mengembangkan metode integrasi, penelitian ini juga secara komprehensif mengevaluasi efektivitasnya melalui pengujian empiris, kemudian menyediakan wawasan baru tentang tantangan teknis dan cara mengatasinya. Kalaupun ada tujuan, kemudian ada manfaat dari penelitian ini adalah secara praktis, penelitian ini mempermudah akses dan pemanfaatan informasi dalam dokumen arsip e-government bagi publik dan pembuat kebijakan dengan menyediakan jawaban yang lebih akurat dan relevan. Kemudian penelitian ini membantu pemerintah mengelola dan memanfaatkan dokumen arsip lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan akses lebih mudah dan cepat terhadap informasi publik dalam dokumen arsip dinamis. Adapun batasan masalah, pertama, ruang lingkup penelitian mencakup pengembangan dan pengujian metode integrasi antara LLM dan knowledge graph untuk sistem menjawab pertanyaan dalam konteks dokumen arsip dinamis e-government, serta evaluasi kinerja melalui pengujian empirisnya. Kemudian penelitian ini juga dibatasi hanya pada dataset dokumen arsip pemerintah yang relevan dan tidak mencakup semua jenis dokumen arsip, seluruh dokumen arsip yang ada ya. Jadi nanti akan saya bandingkan dengan standar ISO untuk dokumen arsip ya, dan undang-undang yang dikeluarkan oleh Handri nanti akan dibuatkan dataset sana begitu ya. Tapi nanti akan dibatasi juga datasetnya. Kemudian dengan pengujian sistem terbatas pada skala yang dapat dikelola sesuai sumber daya dan waktu yang tersedia. Kemudian fokus penelitian ini pada dokumen arsip dinamis pemerintah Indonesia dalam konteks menggunakan bahasa Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke konteks atau bahasa lainnya ataupun bahasa daerah. Gitu ya. Jadi fokusnya hanya pada arsip yang berbahasa Indonesia. Kemudian ini sejumlah kajian pustaka atau studi literatur ya, literatur review, walaupun bukan yang sistematis, tapi saya sudah menyusun beberapa literatur yang terkait hal tersebut. Jadi pertama adalah paper ada sekitar
7 paper. 7 paper, sebenarnya banyak, cuman yang saya tampilkan sini 7 paper. Yang pertama itu ada paper terkait Human Expert to Machine and LLM Support Approach Ontology and Knowledge Graph Construction. Jadi pembuatan ontologi dan knowledge graph gitu ya untuk mensupport LLM. Jadi pengumpulan pertanyaan ini adalah kurang kelihatan ya ini apa nih atasnya. Terus temuan atau kontribusinya, pembuatan ontologi dan pengisian data dan ontologi membuat konstruksi ini isinya di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Terus persamaannya membangun grafik pengetahuan dan skema ontologi. Jadi nanti untuk menyusun knowledge graph-nya saya membuat dari ontologinya dulu Bapak Ibu. Kemudian informasi diekstrak menjadi triple RDF untuk membangun knowledge graph dan terintegrasi dengan LLM-nya. Perbedaannya ini publikasi ilmiah di bidang keanekaragaman hayati. Jadi bedanya di studi kasusnya. Kemudian yang kedua itu saya langsung ke arah ini ya, persamaan dan perbedaannya. Persamaannya sama ini ya, membangun knowledge graph yang diterapkan dalam sistem LLM. Kemudian dilakukan uji coba. Ini juga question answering. Tetapi di sini sistemnya menggunakan RAG ya, untuk mentraining LLM-nya. Kalau saya nanti akan menggunakan fine tuning Bapak Ibu ya, karena kalau menggunakan RAG ya, Retrieval Augmented Generation, itu membutuhkan resource cukup besar. Melihat keterbatasan fasilitas yang ada, sarana prasarana yang ada, sehingga saya memutuskan untuk memilih yang fine tuning. Tapi ini bisa saya jadikan referensi acuan untuk pengembangannya ya. Jadi kalau yang tadi studi case-nya di bidang keanekaragaman hayati, yang ini di lingkungan pendidikan. Selanjutnya ini juga membangun knowledge graph yang terintegrasi dengan large language model melalui query SparkQL ya. Ini perbedaannya menurut argumentasi data pada dataset biji gitu ya. Ini ada biji gitu ya. Ini menggunakan open lama gitu ya untuk LLM-nya. Kemudian selanjutnya adalah sama ini ya, membangun knowledge graph, masih melakukan query gitu ya, SparkQL. Ini untuk mengevaluasi perbedaannya promptingnya ya, single shot dan few shot terhadap kinerja generasi. Jadi ini ke arah promptingnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau prompt engineering gitu, kalau kita menggunakan ChatGPT gitu ya, ada pengetikan promptnya. Nah ini membahas tentang promptingnya, ini single shot dan few shotnya dievaluasi itu terhadap kinerja pembangkitan atau mengenerasi SparkQL-nya gitu ya. Query terhadap ontologi dan knowledge graph-nya. Kemudian yang nomor 5 ini membangun knowledge graph untuk penerapan sistem question answering cerdas ya. Perbedaannya dia memanfaatkan kerangka kerja deep learning seperti BERT, Bigru, CRF, dan NER ya. Kemudian selanjutnya ini pemanfaatan knowledge graph dalam sistem question answering. Jadi perbedaannya penggunaan data tabular yang dikumpulkan melalui benchmark ke ORKG ini ya. Jadi ini ORKG ini adalah Open Research Knowledge Graph gitu ya. Jadi ini memanfaatkan Open Research Knowledge Graph. Kemudian yang terakhir membangun kerangka kerja berbasis LLM untuk membuat konstruksi knowledge graph. Ini perbedaannya melakukan evaluasi pada 3 dataset konstruksi knowledge graph-nya. Kalau ini evaluasinya pada 3, nanti saya melakukan 1 dataset. Gitu. Kemudian ini adalah skema metodologi penelitian yang akan saya kembangkan. Jadi ini skema pipeline-nya, kerangka kerja, integrasi knowledge graph dan LLM pada sistem question answering kearsipan dinamis. Jadi pertama data pemrosesan, ini data set dari kearsipan dinamis. Kemudian di sini adalah LLM-nya di sini gitu ya. Kemudian dilakukan ekstraksi entitasnya.
Ini dalam LLM nanti akan digabungkan dengan ontologi kearsipan. Jadi saya akan menyusun juga ontologi kearsipannya. Kemudian nanti hasilnya dari ekstraksi entitas ini adalah entitas relasi data kearsipan. Kemudian setelah mengekstraksi entitasnya, kemudian melakukan ekstraksi relasinya. Kemudian menghasilkan triplet data kearsipan. Kemudian kita melakukan kalibrasi terhadap entitas tersebut dan lalu dilakukan pembangunan knowledge graph-nya. Nah, ini hasilnya berupa question answering kearsipan berbasis knowledge graph. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, Bapak Ibu. Saya Terima kembalikan kasih, ke moderator. terima kasih Bu Nimas. Selanjutnya untuk sesi diskusi, Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk ketiga dari presenter, dipersilakan. Jadi di chat ada pertanyaan dari Pak Esa untuk Pak Hengki. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Hengki, silakan. Oh iya, terima kasih Bu Eka. Terima kasih juga Pak Esa pertanyaannya tadi. Sebetulnya udah saya jawab secara singkat di kolom chat. Jadi untuk pertanyaannya ini untuk paper yang pertama ini masih menggunakan data di musim tanam pertama. Jadi di Indonesia ini sebagian besar walaupun tidak semuanya itu ada 2 musim tanam di Indonesia, yaitu musim tanam musim penghujan sama musim tanam musim kemarau. Jadi yang kemarin itu kalau saya tidak keliru adalah di musim penghujan. Dan untuk musim tanam kedua di musim kemarau ya berarti ya itu belum dilakukan kajian dan itu sedang dalam kajian disertasi saya. Jadi unsur keragaman dari perbedaan musim tanam itu menjadi salah satu kajian disertasi saya seperti itu. Dan juga untuk apa jenis padi ya, jenis padi itu kan ada yang di sawah, ada juga ada di yang padi gugu itu ya, yang di perbukitan itu belum juga menjadi kajian. Jadi sebetulnya penelitian ini masih sangat banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan, baik dari sisi data groundnya yaitu sawah maupun dari data satelitnya. Demikian Bu Eka. Terima kasih Pak Hengki. Mungkin dari Pak Esa ada tanggapan? Ya, baik. Terima kasih Pak Hengki. Berarti dari padinya masih diasumsikan seragam tadi ya? Betul Pak, masih seragam. Masih seragam dan belum dikaji Pak perbedaannya gitu. Dan itu juga dapat menjadi salah satu kajian juga Pak. Jadi kalau kita berhasil membuat model yang dapat membedakan jenis padi, kemudian memasukkan unsur perbedaan jenis musim tanam, kemudian masih ada juga Pak lahan gambut gitu ya Pak ya. Kemudian yang tadi padi sawah dengan padi yang di perbukitan seperti itu bisa berbeda juga Pak. Mungkin juga ada juga dari sisi sawah industri dengan sawah masyarakat gitu Pak ya. Jadi itu juga bisa berbeda. Kalau sawah industri seperti PT SAS itu kan dia seragam, hampir seragam sawahnya gitu per blok. Tapi kalau sawah masyarakat itu di lapangan Pak Esa ada yang cuman sebenarnya memprihatinkan petani sawah kita Pak, terutama di daerah Indramayu itu ketika kami survei lapangan, itu sawah yang mereka punya itu paling eh, satu piring itu mungkin nggak sampai mungkin 10 kali 10 atau berapa gitu Pak, sangat sedikit sekali. Demikian Pak. Kalau tadi kan sempat di slide terakhir ada untuk memprediksi jumlah produksi gabah. Itu ada nilai konversinya juga Pak ya. Misalkan luas sekian, nanti perkiraannya berapa
ton atau berapa kilogram, berapa ton maksudnya. Ya, betul sekali Pak Esa. Jadi sebetulnya muaranya nanti ke arah sana Pak. Jadi dari informasi fase pertumbuhan padi kan akhirnya nanti kan di generatif 2 ya Pak ya. Artinya mendekati fase mendekati panen ya Pak ya. Jadi nanti per hektar itu betul sekali seperti yang Pak Esa sampaikan tadi, itu kalau di Indonesia ini kalau nggak salah 6 tonan Pak per hektar gitu. Masih sangat rendah. Sementara target nasional kita kalau nggak salah 8 ton per hektar gitu. Oke, ya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Esa. Terima kasih. Untuk di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Esa untuk Bu Dimas. Silakan Bu Dimas. Baik, terima kasih Pak Esa atas pertanyaannya. Mohon izin saya baca ulang ya. Jadi pertanyaannya, setiap data arsip ada kode khusus yang digunakan untuk pengelompokan. Apakah kode ini digunakan sebagai input pada model yang akan dikembangkan? Ya betul sekali Pak. Untuk seluruh data-data database ya, aplikasi yang ada di SPBE yang di Indonesia ini sebenarnya ada standarnya, ada metadatanya. Nah, nanti saya akan memanfaatkan metadata dan data standar ya. Ada kode referensi juga. Itu akan saya buatkan dulu ontologinya. Nanti akan ontologi tersebut dimasukkan dalam bahasa besar LLM-nya. Kemudian baru di generate dalam knowledge graph function answering-nya gitu Pak. Untuk memperkaya cara mencari menjawab pertanyaan yang untuk mencari suatu data dalam kearsipan, mungkin seperti itu. Betul Pak. Jadi ada metadata dan kode referensi induknya nanti akan saya jadikan ontologinya gitu, dasar untuk penyusunan datasetnya. Seperti itu Pak. Ada masukan mungkin Pak buat saya? Baik, terima kasih. Kalau yang kode itu bisa berlaku secara nasional atau mungkin tiap kantor beda-beda? Harusnya untuk sistem kearsipan kan sudah ada aplikasi umumnya Pak dari Sri Kandi. Mestinya seluruh Indonesia sudah menggunakan itu Pak. Sudah terstandar. Itu. Oke. Ya, jadi tidak semata-mata dari isi dokumen juga ya, yang Iya, Pak. dokumen saja ya yang diolah. Iya, betul. Metadatanya tadi. Ya, oke. Ya, iya Pak, seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Baik, selanjutnya jika Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Mungkin saya ada satu pertanyaan. Jika tidak ada, saya ada satu pertanyaan untuk Pak Priyogi. Di sini mungkin saya ingin konfirmasi yang dimaksud dengan capability level itu seperti apa, kemudian yang ingin diukur capability levelnya itu apa dari audit tool atau bagaimana Pak Priyogi? Yang capability level itu seberapa mampu. Jadi yang terkait auditnya seberapa sesuai audit itu Perpres SPBE. Jadi kan SPBE itu ada yang bagian keamanannya dan bagian ini. Oh Pak Yogi, suaranya nggak kedengeran. Sudah terdengar? Ya, sudah. Jadi yang dinilai tersebut itu audit tools-nya. Jadi audit tools itu kan dibangun untuk melakukan audit untuk instansi pusat ataupun pemerintah daerah.
Jadi di Perpres SPB itu kan ada yang melakukan audit keamanan, adapun audit aplikasi ataupun infrastruktur. Jadi yang audit tools ini di bagian aplikasi dan infrastrukturnya. Nanti dilihat kesesuaiannya terhadap Perpres tersebut, apakah dengan adanya audit tools ini sesuai dengan tujuan SPBE yang telah dibuat atau tidak. Nanti dilihat peran audit tools-nya di sana, Ibu. Terima kasih Pak Yogi. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dadan untuk Bu Nimas. Yang pertama, dalam riset ini apakah LLMS digunakan untuk memperkaya KGS atau sebaliknya? Kemudian ontologi yang dibangun apakah berkaitan dengan kearsipannya atau proses pengayaan data? Yang ketiga, apakah KGS yang dibangun spesifik diperuntukkan untuk question and answering saja? Silakan Bu Nimas. Terima kasih Pak Dadan, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi pertama, ini nanti LLM tersebut akan memperkaya KGKI-nya Pak, gitu ya. Jadi untuk jadi sistem question answering-nya nanti sudah ada dibuatkan oleh Scrap-nya, nanti akan diperkaya oleh LLM-nya seperti itu. Jadi bukan sebaliknya. Kemudian pembuatan ontologi yang dibangun ini nanti akan berkaitan karena memang ontologi kearsipan dinamis di Indonesia itu belum ada. Nanti karena untuk nanti membuat selanjutnya akan membuat knowledge graph-nya gitu Pak, knowledge base-nya, maka nanti saya kembangkan di kearsipannya, jadi bukan di pengayaan datanya. Kemudian knowledge graph yang dibangun betul Pak hanya spesifik untuk question answering ya, question answering untuk ini sistem kearsipan tersebut yang sudah ada. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Pak atau ada masukan buat saya? Pak Dadan silahkan. Menarik Bu Nimas. Terima kasih jawabannya. Iya, terima kasih banyak Pak. Untuk Bapak Ibu yang lain, jika masih ada pertanyaan atau masukan untuk penelitiannya dari Pak Yogi, Pak Hengki, dan Bu Nimas. Jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri pertemuan pekanan kali ini. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari di awal kita ada paparan dari Pak Esa bagaimana sivitas dari PRSDI untuk melaporkan capaiannya sehingga bisa bisa diketahui apa yang sudah dilakukan oleh sivitas. Kemudian dari 3 pemateri ini penelitian di DG sangat beragam gitu kalau saya bisa simpulkan, tapi kesemuanya memberikan masukan, tujuannya untuk memberikan masukan terutama bagi pemerintah untuk membuat kebijakan seperti tadi dari penelitiannya Pak Hengki untuk memberikan kebijakan mengenai impor beras, pupuk, dan dari Pak Yogi itu untuk bagaimana pelaksanaan SPBE bisa berjalan dengan baik, dan dari Bu Nimas untuk pengelolaan arsip dinamis di e-government. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Kemudian sebelum acara ini kita tutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya.
Di saya ada 3 slide. Untuk slide yang pertama, 1, 2. Kedua. Baik, Bapak Ibu, ini slide ketiga. Ya. Sudah, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada pertemuan pekan hari ini. Terima kasih kepada Pak Esa serta ketiga pemateri kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semua.